Baiklah, pada hari ini Miss akan membawakan sebuah dongeng. Judul dongeng yang Miss bawakan yaitu Kisah Pengorbanan Putri Kemarau. Dahulu, di Sumatera Selatan, ada seorang putri raja bernama Putri Jelitani. Namun, ia akrab dipanggil Putri Kemarau karena dilahirkan pada musim kemarau. Ia merupakan putri sematawayang raja. Ibunda sang putri baru saja wafat. Sebagai putri tunggal, ia pun amat disayang oleh ayahnya. Sementara itu, ayahnya adalah seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Negeri dan rakyatnya hidup makmur dan tentram. Suatu ketika, negeri itu dilanda kemarau yang sangat panjang. Sungai-sungai berkeringan dan air danau pun menjadi surut. Bukan hanya itu, banyak juga warga yang mengalami busung lapar. Melihat keadaan itu, sang raja yang arif dan bijaksana itu segera bertindak. Ia segera mencari peramal untuk mencari jalan keluar dari kesulitan tersebut. Sudah banyak peramal yang ditemui, namun belum seorang pun yang mampu memberi jalan keluar. Suatu hari, sang raja mendengar bahwa ada di suatu desa yang terpencil ada seorang peramal yang terkenal sakti. Ia pun mendatangi peramal itu. "Wahai tukang ramal, negeriku sedang dalam kesulitan. Tolonglah katakan bagaimana caranya mengatasi masalah ini," pinta sang raja. "Baginda, petunjuk mengenai jalan keluar dari kesulitan akan melalui mimpi putri Baginda," jawab peramal itu. "Baiklah kalau begitu, hal ini akan kutanyakan langsung kepada putriku," kata sang raja kembali ke istana. Setiba di istana, sang raja pun mendapati putrinya sedang duduk termenung seorang diri di taman. "Ayahanda baru saja menemui seorang juru ramal yang sakti," kata sang raja kepada putrinya. Mendengar hal itu, Putri Kemarau sontak menatap wajah ayahanda. "Apa kata juru peramal itu, ayahanda?" tanya Putri Kemarau. "Menurut juru ramal itu, bahwa petunjuk mengenai jalan keluar dari kesulitan akan datang melalui mimpi Ananda. Apakah Ananda sudah bermimpi tentang hal itu?" Sang raja balik bertanya. "Belum, ayahanda," jawab Putri Kemarau. "Tapi alangkah baiknya jika semua masalah ini kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa," lanjut sang putri. Alangkah terkejutnya sang raja mendengar perkataan itu. Ia tidak pernah mengira sebelumnya jika putri kesayangannya memiliki pemikiran yang cerdas. Ia pun menyadari kekeliruannya selama ini. "Benar juga katamu. Benar juga katamu, putriku." Perkataan itu membuat ayahanda sadar. "Maafkan ayah, putriku," ucap raja yang bijaksana itu. Putri Kemarau kemudian menyarankan kepada ayahanda agar seluruh rakyat negeri itu melakukan upacara berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka berkat doa yang mereka lakukan tersebut, Putri Kemarau pun mendapat petunjuk melalui mimpinya. Dalam mimpi itu, sang putri didatangi oleh ibundanya. "Wahai putriku, kesulitan yang dialami negeri akan berubah jika ada seorang gadis yang mau berkorban menceburkan diri ke laut," ujar ibu Putri Kemarau. Begitu terjaga, sang putri pun menceritakan perihal mimpi itu kepada ayahandanya. Ternyata sang raja pun telah bermimpi mendapat bisikan gaib yang menyampaikan pesan yang sama. Maka pada esok harinya, sang raja segera mengumpulkan seluruh rakyatnya untuk menyampaikan pesan itu. Tapi tak seorang gadis pun yang berani mengajukan diri. Di tengah keheningan, tiba-tiba Putri Kemarau yang duduk di samping ayahandanya bangkit dari tempat duduknya lalu berkata,
Ananda rela mengorbankan jiwa hamba dengan ikhlas demi kemakmuran rakyat negeri ini, kata Putri Kemarau dengan suara lantang. Seketika, seluruh yang hadir tersentak kaget, terutama sang raja. Ia tidak ingin anak sematawayangnya itu yang menjadi korban. Jangan putriku, engkaulah satu-satunya milik ayahanda. Engkaulah yang akan meneruskan tahta kerajaan ini. Janganlah lakukan itu putriku, cegah sang raja. Namun, Putri Kemarau tetap pada pendiriannya. Keinginan sang putri sudah tidak dapat dibendung lagi. Lebih baik Ananda saja yang menjadi korban daripada seluruh rakyat negeri ini, tegas putri. Barangkali ini sudah menjadi takdir Ananda. Sang raja pun tak kuasa menahan keinginan putrinya. Maka pada malam harinya, sang putri dengan diantar oleh ayahanda dan seluruh rakyat pergi ke ujung tebing laut. Sebelum terjun ke laut, ia berpesan kepada ayahandanya dan rakyatnya. Ikhlaskan kepergian Ananda, maafkan semua kesalahan Ananda, pinta sang putri. Sang raja tak kuasa menahan rasa haru. Air matanya menetes membasahi kedua pipinya. Putri Kemarau pun terjun ke laut. Bersama dengan terceburnya tubuh sang putri ke dalam air laut, langit menjadi mendung. Petir menyambar-nyambar dan hujan pun turun dengan lebatnya. Dalam waktu singkat, seluruh wilayah negeri itu pun digenangi air. Seluruh rakyat negeri itu pun dirundung rasa sukacita, terutama sang raja. Di satu sisi, negerinya akan kembali makmur. Namun, di sisi lain, ia telah kehilangan putri yang amat disayangnya. Demikian pula yang dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Hujan semakin deras. Sang raja dan rakyatnya pun segera meninggalkan tebing laut itu. Setiba di istana, raja itu langsung tertidur karena kelelahan. Betapa terkejutnya ia karena tiba-tiba mendengar suara bisikan yang menyuruhnya kembali ke tebing itu. Segeralah kembali ke tebing laut, temuilah putrimu di sana. Demikian pesan suara itu. Begitu terbangun, sang raja bersama rakyatnya pun bergegas kembali ke tebing itu. Sesampainya di sana, mereka mendapati Putri Kemarau berdiri di sebuah karang di tengah laut dengan membawa penerangan dan harapan baru. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan putriku, ucap sang raja. Usai berucap syukur, raja itu segera memerintah pengawalnya untuk menjemput sang putri dan membawanya kembali ke istana. Beberapa tahun kemudian, sang raja akhirnya menyerahkan kekuasaannya kepada putrinya. Sejak itulah, Putri Kemarau menjadi ratu di negeri tersebut. Ia memerintah dengan arif dan bijaksana. Rakyatnya pun hidup makmur dan sejahtera. Baiklah, demikianlah dongeng yang bisa ibu sampaikan hari ini. Jadi, dari isi dongeng ini kita bisa mengambil pembelajaran bahwa orang yang ikhlas berkorban demi kepentingan orang banyak akan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi, kita harus meniru sifat dari Putri Kemarau ya. Demikian dongeng yang bisa Miss sampaikan. Akhir kata Miss ucapkan terima kasih.